hati yang mau dikoreksi, hati yang mengingat kebaikan Tuhan, tidak hanya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertahan, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuji, memuliakan Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan itu hati. Masih bicara hati. Kalau kita baca di penjelasannya, hati itu kata menurut teknologi, ilmu pengetahuan adalah organ yang mampu membersihkan darah dari zat-zat kimia. Itulah fungsinya hati, saudara ya. Jadi dia penyaring, hati itu penyaring, dan dia adalah tempat membakar semua sampah-sampah. Itulah kalau hati secara fisik yang ada dalam hidup kita. Hari ini kita berbicara hati dari beberapa hal yang sudah pernah sama-sama kita pelajari di tempat ini. Hati adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk memperlihatkan dirinya kepada kita, ya. Sarana yang dipakai Tuhan itu adalah hati. Ada firman yang katakan gini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi Tuhan akan pakai hati kita untuk bisa melihat Tuhan itu dengan sempurna. Kenapa? Karena waktu murid-murid bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, mereka melihat Tuhan itu dengan mata fisik mereka. Akhirnya 3,5 tahun mereka tidak kenal itu siapa Yesus. Sehingga ketika Yesus bilang gini, siapakah aku ini? Oh, ada yang bilang kamu ini salah seorang nabi. Oh, kamu ini adalah Elia. 3,5 tahun mereka sama. Jangan-jangan kita pun ada yang udah puluhan tahun ikut Yesus, kita tidak pernah lihat hati kita, cara hati kita untuk melihat Yesus. Akhirnya kita tidak kenal siapa Yesus itu. Bahkan satu kali seorang murid bilang gini sama Yesus gini, Yesus, tunjukkanlah Bapa itu sama kami. Gitu. Sehingga Yesus bilang, lah selama ini kau tuh ngapain gitu. 3,5 tahun aku sama kau, kok nggak bisa lihat aku ini siapa, kata Tuhan gitu. Jadi kenapa saya hari ini sampaikan soal hati? Karena hatilah yang dipakai Tuhan, hatilah yang dipakai Tuhan untuk kita bisa melihat Tuhan secara sempurna. Mata fisik nggak bisa, saudara. Bahkan pengalaman-pengalaman tidak bisa membuat kita mengenal Tuhan secara sempurna, melihat Tuhan secara sempurna. Hatilah yang hanya bisa. Makanya saya katakan tadi, hati adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk bisa melihat keberadaan Tuhan dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, hati adalah komponen yang kita pakai untuk menarik perhatian Tuhan. Ya, hatilah yang Tuhan yang membuat Tuhan itu tertarik sama kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan di sana, Tuhan tidak melihat parasnya, tidak melihat penampilannya, tapi Tuhan melihat hati. Artinya, kalau kita ingin menarik perhatian Tuhan, yang kita tunjukkan itu hati kita. Hati kita, bukan yang lain. Kita tidak bisa pamer harta kita tidak bisa pamer ketampanan, kecantikan kita tidak bisa pamer jabatan-jabatan kita tidak bisa. Karena itu ternyata tidak menarik perhatian Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ingin menarik perhatian Tuhan, gimana ya biar Tuhan tertarik sama saya? Buka hati. Itu kata firman Tuhan. Perawakan, penampilan, fasilitas, jabatan, status, Tuhan tidak pernah tertarik. Makanya kalau hari ini, itulah yang bisa menarik perhatian Tuhan. Kita udah tahu tujuan arah hidup kita. Apa yang harus kita perjuangkan? Amin? Amin? Amin ya? Perjuangkanlah hati. Karena itulah yang menarik perhatian Tuhan. Sama kayak anak muda, kalau dia kepingin wanita atau pria, pacarnya tertarik sama dia, pasti dia lihat, dia senang apanya nih. Dia senang aku ini apanya. Oh, dia senang kalau rambut aku dibeginiin. Seorang ibu coba puji sekali waktu, ibu keren pakai baju merah. Minggu depan saudara jumpa pakai baju merah deh. Iya. Karena begitu, kita akan berusaha membangun sesuatu untuk menarik orang yang kita butuhkan perhatiannya. Dan hari ini Tuhan katakan, jangan bangun yang lain. Bangun hatimu. Aku tertarik sama hatimu. Jadi hati ini
adalah sarana yang dipergunakan Tuhan yang untuk memperlihatkan siapa dirinya, dan hati ini adalah sarana yang membuat Tuhan tertarik. Penting hati, saudara? Penting tak? Lebih penting dari handphone, betul? Betul ya? Lebih penting dari handphone, betul? Bandingkan kayak mana kita merawat handphone kita dibanding merawat hati kita. Jadi hari ini kita belajar tentang hati. Dua hal yang sudah kita tahu, bahwa hati adalah sesuatu yang sangat menarik Tuhan, ya. Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal lain, ya. Sekali waktu ada orang berdoa, dalam Lukas 18 dicatat di sana ada orang berdoa antara orang Farisi yang digelari dengan orang-orang yang mengerti akan Taurat, mengerti hukum Tuhan, dan seorang pemungut cukai. Kalau kita baca bagaimana orang Farisi ini berdoa, Tuhan, aku sudah puasa, aku membantu orang, aku semua. Tapi pemungut cukai ini berdoa, Tuhan, aku orang berdosa, tak layak kepadamu. Apa Tuhan bilang? Ini doa orang benar. Artinya Tuhan itu sangat tertarik dengan hati. Dibanding hati orang Farisi yang berdoa itu, Tuhan jauh lebih tertarik dengan si pemungut cukai ini. Karena dalam doa itu Tuhan melihat hatinya. Coba kita lihat ini ya. Dalam Mazmur 109 ayat 16 katakan begini. Ini luar biasa, saudara. Mazmur 109 ayat 16. Katakan gini. Oleh karena ia tidak ingat. Tidak ingatkah? Sebentar ya. Mazmur 109 ayat 16. Oh, saya salah kali ya. Tulisannya begini, coba nanti dilihat ya, Bila. Oh iya, benar. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Lihat, tetapi ia mengejar orang yang hancur hati. Kenapa saya tertarik dengan ayat ini? Di sana itu ada kata mengejar, saudara ya. Mengejar orang yang hancur hati. Hati ini begitu menarik perhatian Tuhan. Jadi orang hancur hati itu, ketertarikan Tuhan terhadap hati ini, dia tidak sekedar memanggil, dia tidak sekedar mencari, tapi dia kejar gitu. Ada respon luar biasa dari Tuhan ketika melihat hati. Jadi hati ini begitu menarik perhatian Tuhan. Jadi kalau kita mau menarik perhatian Tuhan sampai Tuhan mengejar kita, bukalah hati ya. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan kita harus menjaga hati kita, ya. Kita harus menjaga hati kita karena hati ini berbahaya. Kemarin saya katakan kenapa hati itu harus dijaga? Karena dia penting kan. Saya ambil analogi kemarin, ada nggak polisi, tentara, satpam jagain tong sampah? Nggak ada ya. Karena tong sampah itu nggak ada gunanya, saudara. Isinya nggak berguna. Tapi begitu ATM, bank, gedung-gedung penting itu semua dijaga. Karena di dalam ada sesuatu yang penting. Dan Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini perintahnya Tuhan. Tuhan tidak bilang jagalah matamu, jagalah hartamu, jagalah jabatanmu, enggak. Tapi Tuhan bilang, jagalah hatimu. Karena memang hati ini kalau tidak dijaga dia berbahaya. Dan hati ini begitu penting bagi Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 6 ya. Ini cerita tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa pertama itu ternyata diawali karena tidak menjaga hati dengan kuat, saudara. Ya. Di sana dikatakan perempuan itu melihat, berarti ada mata, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, ada selera, dan sedap kelihatannya, ada keinginan. Lagi pula pohon itu menarik hati. Saudara garis bawahi kata menarik hati. Karena ia memberi pengertian, ada janji, saudara. Lalu ia mengambil buahnya, lalu Hawa bertindak, dan dimakannya, Hawa menikmatinya, dan diberikannya kepada suaminya, Hawa berbagi, saudara.
yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saya katakan tadi menarik hati, di sana ada kata menarik hati. Ada mata yang melihat, ada selera yang bangkit, meningkat menjadi keinginan, ada logika janji yang diberi, lalu menyeret hati Hawa. Menyeret hati Hawa, ya. Hati Hawa kalah. Pengertian awal yang dia miliki di ayat 2 dan ayat 3 kalau kita baca sebelumnya, hati Hawa itu sebetulnya benar waktu pada ayat 2 ayat 3. Karena dia bilang, tidak boleh kami makan. Ini tidak boleh, itu kata Tuhan. Tapi karena ada mata tadi, ada keinginan, ada nafsu, ada logika, akhirnya hatinya terseret. Hatinya tidak terjaga. Akibatnya apa? Kita udah tahu cerita akibatnya. Akibat dari hati yang tidak dijaga ini tadi. Kita ke mall kan gitu saudara ya. Mall atau belanja online biasanya trik-triknya sama nih begini. Ke mall mau ngapain? Jalan-jalan doang. Baru mata jalan, lihat baju. Boleh juga nih. Tadinya mau jalan-jalan nih kamu. Baru datang janji. Dicoba dulu bang, dicoba dulu kak. Masuk kamar pas, cocok. Baru timbul keinginan dan nafsu, bayar. Kita kalau ke mall kan gitu, kalau belanja. Soalnya katanya mau jalan-jalan. Sama lihat lihat belanja online kan gitu. Lihat barang dulu deh. Lama-lama akhirnya ada janji bebas ongkir gitu ya. Jadi hati Hawa terseret, kalah dengan keinginan, dengan pandangan mata, dengan janji, dengan logika. Dan akibat hati yang terseret ini tadi, kita tahu endingnya kayak mana cerita ini bagi Adam dan Hawa. Bahkan hari ini sampai kepada kita. Artinya apa? Hati yang tidak terjaga itu bukan saja mengakibatkan kerusakan pada diri kita pribadi, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa Tuhan suruh jaga hati? Karena hati ini sangat berdampak. Sangat luar biasa parahnya serangannya. Hati yang kacau tidak hanya membuat kita kehilangan kebenaran, mengabaikan kebenaran. Hati yang kacau berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Ya. Hal ini penting. Hati ini penting. Dia bukan saja sarana untuk melihat Tuhan, bukannya sarana untuk menarik perhatian Tuhan, tapi dia berpengaruh besar kepada kita pribadi dan orang di sekitarnya. Makanya hati ini harus kita jaga. Ya. Bagaimana cara menjaga hati? Karena ada perintah Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana cara menjaga hati? Kalau jaga rumah caranya gimana saudara? Jaga rumah, pasang pagar, betul ya? Pasang kunci, pasang CCTV, ada yang pakai anjing, ada yang pakai satpam. Cara menjaga rumah, saya rasa kita semua ngerti. Cara menjaga HP, pasang casing, kasih anti gores. Kita tahu itu, ya. Kalau jaga penampilan. Jaga penampilan kalau perempuan biasanya biar terus diperhatikan dia ke salon. Kalau laki-laki jaga penampilan gimana? Nggak laki-lakinya ya. Banyakin duit. Semua orang tertarik sama kita, banyakin duit. Ya, ngerti kita untuk jaganya itu. Ada juga orang bagaimana jaga jabatan, jaga status, jaga keluarga, jaga investasi. Kita semua tahu. Tapi cara menjaga hati hari ini Tuhan ajarkan bagaimana caranya ya. Yuk kita lihat secara lengkap Amsal 4 ayat 23. Ini Tuhan di samping perintah untuk menjaga hati, Tuhan juga ajarkan bagaimana cara kita menjaga hati. Kita baca sama-sama ayat 4, Amsal 4 ayat 23, 1, 2, 3. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Cara menjaga hati dimulai dengan waspada, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada ini kayaknya kata sifat ya. Yang pertama, tapi perlu kita ketahui,
Kenapa kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan? Karena kewaspadaan ini dimulai dari diri kita sendiri. Orang tidak akan pernah bisa waspada untuk kita. Sewaspada apapun seorang penjaga. Kan ada ya pengawal presiden, pengawal pejabat itu. Sewaspada apapun para pengawal ini, kalau yang dijaga tidak waspada, nggak akan ada gunanya. Artinya ketika Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Tuhan sedang kasih tahu, menjaga hati itu mulai dengan menjaga hatimu. Dari diri kita dulu. Kita kadang-kadang kan suka jaga hati orang kan. Hati orang yang kita jaga. Maunya dia harusnya begini dong. Kok dia nggak bikin begitu ya? Nah, kita nggak lihat hati kita. Jadi ketika Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu sebetulnya Tuhan sedang bilang, mulai dari dirimu sendiri. Mulai dari dirimu sendiri. Kita kan sekarang manusia ini suka lempar apa-apa. Karena memang dimulai dari nenek moyang kita dulu. Kenapa kau makan? Oh, ular itu. Laki-laki lu ditanya itu. Kenapa kau makan, Dam? Perempuan itu. Kenapa kau makan apa? Ular itu. Itu emang kebiasaan kita dari dulu. Kebiasaan kita dari dulu. Makanya sebanyak apapun orang menerobos lampu merah, kalau hati kita punya nilai yang mengatakan bahwa merah itu berhenti, kita pasti nggak nerobos, betul? Ya? Tapi kita bilang, oh itu nerobos Pak, masa saya enggak? Kita salahkan orang lain. Ini sifat manusia. Tapi sebetulnya kalau hati kita itu benar, kita jaga bahwa merah itu adalah berhenti. Orang lain mau maju, orang lain mau lewat garis, kita pasti nggak akan lewat. Kok kamu nggak pakai helm? Dekat Pak, orang lain juga begitu nggak pakai helm. Kenapa kamu terlambat? Macet Pak. Udah nyalakan orang, kadang kita nyalakan keadaan. Semacet apapun kalau memang hati kita katakan aku akan datang lebih cepat, aku nggak akan terlambat. Pernah lihat koruptor orang miskin? Kita kalau nonton di TV tuh, koruptor tuh kaya loh saudara. Jadi sekaya apapun seseorang, kalau memang hatinya korupsi, dia pasti korupsi. Itulah pentingnya hati. Itulah pentingnya hati harus dijaga. Ya. Hati orang tidak bisa kita kendalikan. Hati kita bisa. Keadaan tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan keadaan kita. Siapa nanti yang bisa ngatur kalau tiba-tiba harga ayam sampai 80.000 per kilo? Bisa kita atur? Nggak bisa. Yang bisa kita atur, kita tukar dari ayam menjadi tempe. Kalau kita atur supaya harga ayam jangan 80.000, harga babi jangan sampai 200.000, nggak bisa. Tapi nukar makan babi jadi makan ikan asin, itu kita bisa. Saudara punya teman, punya tetangga, atau punya saudara penipu. Saudara bisa rubah hati dia? Nggak bisa. Tapi kita rubah hati kita supaya kita jangan tertipu, itu bisa. Jadi hati ini memiliki kekuatan dan Tuhan katakan harus jaga. Harus jaga dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Karena sebaik apapun di luar sana, kalau hati kita memang tidak benar, kita akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Sehebat apapun pemimpin pujian, sehebat apa pemain musik berimprovisasi, kalau memang hati kita nggak memuji, kita nggak akan memuji, saudara. Percayalah. Memang hati kita nggak mau memuji, ya. Oh pemain musik udah dengan gaya pemimpin pujian sudah. Ayo mari bang, ayo bersorak, ayo tepuk tangan. Kalau hatinya tidak ada yang akan bisa. Nggak bisa. Artinya benahi dari dalam diri sendiri. Ketika Tuhan katakan waspada, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena hatimu itu penting. Nah, Tuhan katakan mulai dari diri sendiri. Ya. Daud hatinya begitu menarik perhatian Tuhan. Ya. Sehingga ketika akan dilantik menjadi raja, Tuhan katakan ini kan waktu Israel mencari raja yang baru menggantikan Saul, Tuhan bilang, aku
aku tidak melihat perawakannya, tapi aku melihat hatinya. Dan pada saat itu Tuhan sangat tertarik dengan hatinya Daud. Kita belajar kenapa hati Daud ini begitu menarik perhatian Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 26 ayat 1 sampai 12 ya. Nanti saudara bisa baca lengkap, secara lengkap-lengkapnya di rumah, tapi saya mau ajak kita baca dulu ayat 1 dan ayat 2-nya. Mazmur 2 ayat 1, Mazmur 26 ayat 1 dan 2. Ya. Dari Daud, ini Daud yang ngomong. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ada nggak di antara kita berani mau bilang gini, kayak Daud ini? Berani mengklaim bahwa kita telah hidup dalam ketulusan. Bahwa kita selalu percaya kepada Tuhan. Nanti kalau saudara baca ke bawah itu, Daud sedang mempromosikan dirinya di hadapan Tuhan. Sedang menceritakan bagaimana dia hidup dalam kebenaran, bagaimana dia tidak hidup dengan orang munafik, bagaimana dia benci berkumpul dengan orang-orang jahat, bagaimana dia mengelilingi mezbah, artinya dia taat beribadah, bagaimana dia menyanyikan syukur, bagaimana dia selalu ada dalam rumah Tuhan. Ini klaimnya Daud kepada Tuhan. Yang saya ingin kita belajar dari ayat keduanya, biar kita lihat bagaimana level hatinya Daud ini. Ayat 2 gini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kenapa Daud punya level begitu tinggi terhadap mengenai hatinya dan Tuhan sangat tertarik? Ya. Semua ini yang saya sampaikan tadi mengenai dia hidup dalam kebenaran, dia selalu beribadah, dia suka firman, dia memuji, itu adalah sikap dan perbuatan Daud yang secara pandangan mata Daud sudah sangat baik. Tapi apa yang dia katakan di ayat 2? Selidiki batinku dan hatiku. Artinya Daud tidak mau kalau Tuhan hanya melihat perbuatannya. Daud siap untuk dilihat hatinya ketika dia melakukan hal-hal yang benar. Daud siap dikoreksi untuk semua perbuatannya. Ketika Daud melakukan hal-hal yang benar, Daud siap dikonfirmasi dengan hatinya ketika dia melakukan hal-hal yang benar. Level Daud ini bukan sekedar bahwa hati ini adalah pancaran dari kehidupannya, tapi levelnya adalah sudah sampai nilai aku Tuhan, kenapa pancarannya seperti itu? Saya mau kasih contoh begini, misalnya begini. Saudara rajin kerja, giat, di atas rata-rata. Ya. Rajin, giat, di atas rata-rata. Kemudian saudara naik gaji. Apa yang ada dalam hati kita? Ya saya lebih dari yang lain. Dan memang begitulah hukum dunia ini. Kan gitu kita kan mikirnya kan? Betul ya, kita yang karyawan ya. Saya naik gaji saya lebih gede atau dapat bonus. Kenapa? Karena saya rajin. Daud levelnya tidak sampai situ, saudara. Dia sampai bilang gini, Tuhan kalaupun aku melakukan itu, lihat hatiku, kenapa aku lakukan itu? Ini levelnya Daud. Sehingga ini yang menarik perhatian Tuhan. Ketika gaji kita naik, kita bilang, perusahaan bilang, karena kamu rajin. Kita berani bilang, aku rajin karena apa? Tuhan sampai level itu dia. Apakah kita, ini bukan soal benar salah saudara ya, nanti Tuhan yang tahu. Apakah kita rajin itu karena terpaksa? Apakah karena rajin itu memang karakter? Apakah rajin itu karena memang gaji besar yang ingin dicapai? Daud sampai bisa bilang, Tuhan koreksi itu, jangan sampai salah penyebab aku melakukan ini, katanya. Inilah levelnya hatinya Daud, sehingga Tuhan tertarik dengan hatinya Daud ya. Karena Tuhan sangat melihat hati ya. Melihat hati. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini penting saya sampaikan saudara ya, tentang melihat hati. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga.
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Ya, jadi orang yang masuk kerajaan sorga itulah orang yang melakukan kehendak Bapa. Lanjut, Bil. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat? Nubuat dengan kehendak Bapa enggak? Berbuat. Bernubuat itu kehendak Bapa, saudara. Ada ayatnya, ya. Demi namamu, mengusir setan demi namamu. Ada nggak perintah Tuhan kita suruh mengusir setan? Pakai nama Yesus? Ada. Mengadakan banyak mujizat. Ada nggak sih kita diberikan kuasa sama Tuhan memberikan mujizat? Ada. Lanjut ayat berikutnya, ayat 23. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kata Yesus, aku nggak kenal, katanya. Aku nggak kenal, ya. Aku nggak kenal kamu. Apa benar Yesus tidak kenal mereka? Ya. Padahal di ayat 15 tolong dikatakan begini, ayat 15 ya. Ini ayat ke depannya. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yesus kenal sama mereka. Orang yang bikin mujizat, orang yang mengusir setan, orang yang bernubuat, Yesus kenal. Yang Tuhan tidak kenal itu hatinya. Ketika Tuhan kata, aku tidak mengenal engkau. Karena Tuhan tidak tertarik dengan mungkin bajunya yang luar biasa, dengan penampilannya yang sangat agamais, kalungnya besar. Karena Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan lihat hatinya. Aku nggak kenal, kata Tuhan. Aku nggak kenal mereka. Nah, jadi Tuhan itu tertarik sama hati kita. Ya, Tuhan tertarik dengan hati kita, terutama hati Daud. Karena Daud tadi bilang, Tuhan, kalaupun aku sudah melakukan kebenaran, koreksilah kenapa aku melakukan kebenaran itu. Aku takut salah, Tuhan. Kalaupun hari ini aku sudah melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan, aku sudah baca firman, aku sudah berdoa tiap hari, aku sudah memuji Tuhan, izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita, sehingga hati kita tetap terjaga. Saya lakukan itu karena apa? Ini terutama saya bilang bagi pelayan-pelayan. Bagi pelayan-pelayan, itu nabi-nabi palsu itu pelayan, saudara. Mereka lakukan semua demi nama Yesus, demi nama Allah. Tuhan mau kasih tahu. Tuhan bilang, apapun yang kau bikin, aku nggak tertarik. Hatimu aku mau hatimu. Aku mau hatimu. Kami sudah nubuat Tuhan, kami sudah bersaksi, kami sudah. Hatimu, itu yang Tuhan mau lihat. Karena Tuhan kita ini beda, saudara. Saudara ini kalau bandingkan dengan Tuhan-Tuhan lain ya. Tuhan kita ini tahu dosa nggak? Tahu, Tuhan tahu banget dosa. Tahu banget dia dosa. Apa itu kesalahan Tuhan sangat tahu. Tapi Tuhan nggak tertarik untuk ngebahas dosa, saudara. Ini Tuhan kita ini. Nggak tertarik dia. Ya. Karena dia bilang, dosa itu sudah jelas, ada hukumnya nih. Namanya hukum dosa. Tapi di dalam aku, ada hukum baru, hukum kasih. Hukum dosa itu miliknya setan. Hukum kasih itu milik aku. Kalau kau memang mau bicara sama aku, kata Tuhan, bicara kita hukum kasih, aku nggak mau bicara hukum dosa. Karena hukum dosa itu sudah ada konsekuensinya. Itulah Tuhan kita ini ya. Kenapa ada ayat mengatakan dosamu merah seperti buah kermizi, kotor seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti salju, dibersihkan seperti bulu domba. Tuhan mau bilang, pohon kermizi, kalau kau sama aku kau bisa putih loh kayak salju. Kain kesumba, kalau kau sama aku kau bisa bersih loh seperti bulu domba. Tuhan lebih mau ngebahas itunya gitu, daripada ngebahas dosa-dosa. Kalau Tuhan lain kan nggak gitu. Dosamu itu seperti ini loh, akibatnya begini loh, kau harus bikin begini loh. Tuhan kita nggak begitu. Tuhan kita lebih mau bicara untuk suatu penyelesaiannya, untuk membahas bagaimana supaya kita tidak hidup lagi di situ, dalam dosa itu. Inilah Tuhan kita. Makanya dia melihat hati kita. Saudara nanti kalau ada waktu coba nonton kisah kesaksian Roni Pati Nasarani. Dia ini pemain bola di era 80-an.
Apa yang dia lakukan ketika dia temukan anaknya kecanduan narkoba? Di sana ada hati Bapa jelas terlihat. Bagaimana Roni Patinasaran ini tidak begitu tertarik dengan kondisi anaknya yang narkoba. Tidak begitu tertarik dengan bagaimana anaknya terlibat dalam narkoba. Dia cuma berpikir, kayak mana biar anakku ini menang. Kayak mana biar anakku ini ada lagi bersama-sama dengan aku. Semua rencana yang dia susun ketika dia tahu anaknya adalah untuk pemulihan. Begitulah Tuhan kita, saudara. Makanya cuma iblis yang mau menekan-nekan kita. Kok nggak layak? Dosamu besar. Kemarin baru bikin kesalahan. Hanya iblis yang tertarik dengan itu. Tuhan kita ini beda cara bekerjanya. Tapi kapan-kapan nanti kita bahaslah bagaimana cara kerja Tuhan. Saya cuma ingin garis bawahi. Hati yang mau dikoreksi adalah cara paling tepat untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Berikutnya, jaga hati dengan mengingat penyertaan Tuhan. Ya. Kita lihat peristiwa Goliat. Kenapa kenapa Allah begitu tertarik dengan hatinya Daud? Tadi Daud itu punya hati levelnya lebih ya, tidak hanya sekedar melakukan perbuatan baik, tapi dia juga mau dinilai perbuatan dia itu dasarnya apa. Yang kedua, kenapa hati Daud begitu menarik perhatian Tuhan? Kalau nanti saudara baca siapa itu Goliat ya, dalam 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7 ya. Di sana dikatakan tingginya itu 6 hasta, saudara, 3,2 meter. Ini yang dihadapi Daud. Ada di antara kita yang tingginya segini. Kalau hatinya mungkin banyak ya, lebih dari tinggi daripada ini ya. Nah, tapi kalau fisik kayaknya kita nggak ada yang 3,2 meter. Udah itu bukan main, luar biasanya perlengkapan-perlengkapan. Di ayat 8 dikatakan dia pakai ketopong ya. Ada helm pelindung, dia pakai baju jirah. Ayat 9 pakai penutup kaki, dia punya lembing. Ayat 10 katanya dia punya tombak. Bahkan dalam 1 Samuel 21 ayat 9 dikatakan dia juga punya pedang. Ya. Ini yang dihadapi Daud. Ini yang dihadapi Daud. Coba kita lihat hatinya ya. Nah, dan tidak hanya itu saudara ya. Di samping itu Daud juga disepelekan sama Raja Saul. Bahkan kakaknya sendiri, orang dekatnya, itu menyepelekan dia. Dan satu lagi catatan tentang Goliat, dia dari lahir sudah dilatih jadi tentara. Inilah yang dihadapi Daud, saudara. Bukan main, bukan hal kecil yang dihadapinya. Ada musuh yang begitu hebat dengan segala perlengkapannya dan terlatih. Ada orang-orang yang menyepelekan. Tapi coba lihat hati Daud, ya. Hati Daud. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Ini kita bicara hatinya Daud. 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Ini cara dia mengalahkan musuhnya. Bagi baik singa maupun beruang telah kuhajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan Allah. Nih, ini isi hati Daud. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Hati Daud dipenuhi dengan kenangan bagaimana Allah pernah menolong dia. Pertolongan-pertolongan Tuhan itu ada dalam hatinya. Meskipun di depan matanya ada ancaman yang besar yang harus dihadapinya. Kenapa Tuhan tertarik dengan Daud, dengan hatinya Daud? Karena hati Daud ini berisi kenangan-kenangan bersama dengan Tuhan. Kita pasti pernah punya pengalaman hidup bersama Tuhan, amin. Lepas dari masalah, lepas dari persoalan, diberikan Tuhan berkat. Saya pernah cerita bagaimana saya berangkat dari Medan, apa modalnya? Ransel merah 1, kalau sekarang begitu banyak mau diranselin. Semua itu harus kita simpan dalam hati, saudara. Yuk, tolong biar. Yohanes 10 ayat 37-38. Yohanes 10 37-38.
Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan apa pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, pendarahan, ketika Yesus membangkitkan orang mati, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, apa sih tujuan Yesus ini? Apakah orang sakit itu sembuh? Apakah orang mati itu bangkit? Apakah orang lapar itu kenyang? Tidak, saudara. Tidak sampai di situ. Tuhan cuma bilang tahu, kenalilah pekerjaan aku ini supaya kau bisa mengenal Bapa. Jadi kalau dulu kita tidak punya mobil dan Tuhan berkati kita punya mobil, bukan cuma mau menunjukkan bahwa Tuhan baik. Tuhan mau bilang, kenali aku. Kenali. Ini yang sulit ditangkap oleh orang-orang Israel pada saat itu. Mereka pikir, oh iya dia Tuhan. Bahkan murid pun begitu. Dia penuh kuasa. Jadi hari ini coba lihat pengalaman hidupmu. Apa yang Tuhan sudah lakukan di tengah persoalanmu yang keras, di tengah masalahmu yang besar. Ketika Tuhan kasih jalan keluar, bukan hanya untuk kita lepas dari masalah, tapi Tuhan kepingin supaya kita kenal Dia. Ini hati yang dimiliki oleh Daud. Makanya ketika dia lihat Goliat begitu hebat, dia lihat sekitarnya begitu bermasalah, dia bilang, Tuhan sudah tolong aku, hari ini Tuhan pasti tolong aku. Inilah cara menjaga hati, saudara. Jangan lagi sekarang, Tuhan sulitnya hidup ini. Umur kita udah 60. Tuhan susahnya keadaanku. Umur kita sudah 50. Kemana itu 50 tahun itu? Halo? Hati yang terjaga adalah hati yang bisa menyimpan semua pertolongan Tuhan. Menyimpan semua perbuatan Tuhan. Ya? Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit naik ke surga. Apakah itu hanya sekedar untuk memenuhi agenda kerja? Enggak, saudara. Karena dia ingin tunjukkan siapa dia, supaya kita kenal sama dia. Ya. Tuhan kita, kenali Tuhan dengan benar. Saya ingin satu saudara bisa catat dalam hati saudara begini, saudara ya. Pengalaman bersama Tuhan itu bukan kenangan, tapi itu kekuatan. Pengalaman bersama Tuhan itu bukan kenangan, tapi itu kekuatan. Penyertaan Tuhan itu bukan masa lalu, tapi untuk masa depan. Ya. Peganglah ini. Kita nggak pernah takut, saudara. Nggak perlu khawatir. Isilah hati dengan hal seperti itu. Target Tuhan, pertolongannya bukan hanya sekedar untuk melepaskan kita dari masalah, tapi Tuhan mau pertolongan itu menjadi pengharapan kita. Jagalah hati dengan kau segala kewaspadaan. Waspada, karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Waspada, hanya Tuhanlah pengharapan kita. Isi hati dengan kenangan-kenangan bersama Tuhan. Kalau hati kita bisa kita lakukan seperti ini, kita sedang menjaga hati kita, sehingga Tuhan tertarik sama kita. Saya undang pemain musik. Hati yang terjaga ini, saudara, membuat kita kuat ke depan. Akan ada masalah-masalah baru di depan sana. Isilah hati dengan pertolongan Tuhan. Akan ada tindakan-tindakan kita, meskipun itu benar, tapi izinkan Tuhan mengkoreksinya, sehingga hati kita bisa terjaga. Sebelum saya tutup, kita akan baca sama-sama 2 Samuel 22 ayat 2-3. Hebatnya persoalan yang dihadapi Daud sebagai raja. Dia bukan hanya harus menjaga Israel dari musuh-musuhnya. Bukan hanya itu, saudara, sebagai raja. Apa persoalan yang dihadapi? Ada anaknya saling memperkosa. Ada yang mengalami di sini? Bagaimana Amnon memperkosa Tamar.
Anak sama anak saling memperkosa. Di hadapan orang tua ini persoalan besar, saudara. Ada Tamar yang dibunuh oleh Absalom. Anak saling bunuh. Ada kita mengalami itu? Tidak ada. Ada Absalom yang ingin mengkudeta Daud. Bukan cuma musuh ingin mengalahkan Daud, tapi anak sendiri. Karena mengkudeta dia dan Absalom harus mati, anaknya mati. Begitu besar persoalan Daud ya. Banyak. Tapi karena hatinya ingin dikoreksi, karena hatinya mengingat pertolongan Tuhan, dia katakan mulai ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan, dari segala persoalan. Hati yang mau dikoreksi, hati yang mengingat kebaikan Tuhan, tidak hanya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertahan, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuji, memuliakan Tuhan. Kalaupun hatimu hari ini butuh dikoreksi, bilang sama Tuhan, Tuhan lihat hatiku, tolong koreksi. Kalau hari ini hatimu mungkin lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga kau khawatir akan hidupmu ke depan, mari mulai ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada komponen penting dalam hidup kita yang namanya hati. Ayo ngotot untuk hati. Mulailah ambil waktu, bahkan beranilah berinvestasi untuk menjaga hati. Kalau waktumu selama ini banyak terbuang untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, ambil waktu untuk menjaga hati. Firman Tuhan adalah alat yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjaga hati. Sisihkan waktumu setiap hari untuk bisa membaca firman. Baca firman, saudara. Hanya itu yang bisa membuat kita menjaga hati kita. Karena dari hati ini tidak hanya berdampak dalam hidup kita, tapi juga bagi orang-orang ada di sekitar kita. Biarkan Tuhan menyelidikinya. Izinkan Tuhan mengisinya dengan kenangan-kenangan hidup bersama Dia. Bapa di surga, Kau lihat kami pada hari ini. Kami ingin sekali Tuhan memiliki hati yang bisa menarik perhatian-Mu, seperti hati Daud. Tolong kami Bapa. Tolong kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pasti melihat hati kami, bukan melihat yang lain. Selagi ada waktu Bapa, Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk selalu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini jauh lebih penting bagi Tuhan dibanding apapun, bahkan dibanding hari depan kami sekalipun. Tolong kami Bapa, kalau kami sudah dengar firman-Mu, kami percaya hari ini Tuhan akan bantu kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa menjaga hati kami. Amin untuk firman Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Saya serahkan kepada yang bertugas.